pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dicetuskan sebagai kemerdekaan Indonesia. Tetapi, para sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Jauh dari ibu kota Batavia, terjadi sebuah perlawanan yang dilakukan rakyat Surabaya dan dikenal dengan sebutan Pertempuran 10 November. Pada akhirnya, Belanda benar-benar datang ke Indonesia pada tanggal 15 September 1945 di bawah bendera NCA dengan berlindung mengatasnamakan pasukan AGNI dan mendaratkan kapalnya di Tanjung Priok dengan bertujuan melucuti tentara dan senjata Jepang. Pada tanggal 31 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat dan menetapkan mulai tanggal 1 September 1945 bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh Indonesia. Dan gerakan pengibaran bendera ini makin meluas ke segenap pelosok kota. Susul menyusul, bendera dikibarkan di berbagai tempat strategis dan tempat-tempat lainnya. Namun, di sebuah hotel yang menjadi markas tentara Belanda, justru bendera Belanda yang dikibarkan. Dan ini memancing amarah rakyat Surabaya. Hingga akhirnya, pada tanggal 10 November 1945, terjadilah Pertempuran 10 November. Pukul 9 malam, 18 September, sekelompok Belanda di bawah pimpinan Mr. Blokman secara diam-diam mengibarkan bendera kebangsaan Belanda. Dan keesokan harinya, terjadi sebuah aksi heroik menuntut untuk diturunkannya bendera merah putih biru tersebut. Ajar, mereka tidak tahu diri. Kita ini bangsa merdeka. Ayo kita turunkan bendera busuk itu. Tiba-tiba datanglah Sudirman untuk menenangkan suasana dengan mencoba berunding dalam hotel Yamato. Tenang, saya akan berbicara dengan mereka. Setelah suasana menjadi tenang, rombongan Sudirman masuk ke dalam hotel. Sudirman dan Blokman pun duduk berunding, sedangkan Sidik mengawal dari dekat. Sudirman, who are you? Mau apa you datang ke sini? Silakan duduk. Kami minta agar kalian menurunkan bendera kalian itu sekarang juga. Presiden Soekarno telah memerintahkan agar bendera merah putih dikibarkan ke wilayah Republik Indonesia. Sidik yang berada di dekat Sudirman tidak bisa menerima gelagat Mr. Blokman. Situasi memanas. Sudirman keluar hotel dan Kusno Wibowo mengubarkan semangat rakyat sebagai tanda perlawanan untuk menurunkan bendera Belanda. Turunkan bendera Belanda. Aryono, cepat kau turunkan bendera Belanda. Siap laksanakan. Ayo kumpulkan kita turunkan bendera Sang Merah Putih. Dengan teriakan yang penuh semangat, Haryono dan Kusno Wibowo memanjat dan merobek bendera Belanda yang berwarna biru, hingga menyisakan bendera merah putih berkibar dengan gagah. Dan dengan teriakan merdeka itu, rakyat Surabaya menyambut kemenangan mereka dengan penuh sukacita. Sekitar 6.000 orang pasukan dikirim sekutu ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Awalnya mereka disambut baik, namun karena ada tentara NCA yang ikut dalam rombongan pimpinan AWS Malabi, maka mereka mulai mendapat penolakan, bahkan juga perlawanan. Akhirnya, aku sampai juga di Indonesia. Karena aku kuasai semua daerah di Indonesia. Bagaimana keadaan pasukan kita? Lapor Jenderal, semua pasukan sudah siap, tinggal menunggu perintah. Bagus, bagus. Kapten, Siap, Jenderal. siapkan pasukanmu. Laksanakan kejutan khusus untuk mereka. Sementara yang lain, siapkan keberangkatan kita menuju Gubernur Surabaya. Siap, laksanakan perintah. Seorang kawan Bung Tomo yang menyaksikan kedatangan pasukan Inggris segera melapor ke Bung Tomo. Dan Bung Tomo pun ikut mengabarkan kedatangan Inggris secara meluas. Keesokan harinya, Gubernur Suryo mencapai kesepakatan dengan AWS Malabai di kantor gubernur pada tanggal 26 Oktober 1945 bersama Bung Tomo dan pasukan Sudirman.
sampaikan kedatangan kami kepada Tuan Anda. Baik. Nuwun sewu Gubernur, ada pasukan AWS Malabi di luar. Persilakan mereka masuk. Baik. Dan pasukan Inggris pun masuk. Setelah dipersilakan masuk oleh Haryono. Silakan masuk. Terima kasih. Mari kita bicarakan terkait kedatangan kamu di Surabaya. Mereka pun memulai perundingan dengan hangat. Dan kesepakatan pun berhasil diraih oleh kedua pihak. Di antaranya, 1. Inggris berjanji bahwa di antara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. 2. Disetujuinya kerjasama dan menjamin keamanan. 3. Membentuk biro kerjasama dan Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. Alhamdulillah kita sepakat. Semoga kalian dapat berperjanjian. Ya, itu. Makasih atas sambutannya. Namun, ternyata bukannya menepati janji. Pada malam harinya, pasukan Kapten Shaw di bawah perintah AWS Malabai menyerbu penjara Kalisosok, membebaskan para tawanan perang Jepang, dan salah satunya Kolonel Hutier. Dan keesokan harinya, perang pun tidak terhindarkan. Pada tanggal 27 Oktober, pasukan sekutu berhasil berebut berbagai tempat strategis, dan salah satunya Lanut Tanjung Priuk, kantor pos, dan objek vital lainnya. Sekitar pukul 11, kapal udara Dakota milik sekutu menyebarkan pamflet ke penjuru kota. Berisikan, barang siapa yang memiliki senjata dan menolak untuk menyerahkannya kepada tentara sekutu, maka akan ditembak di tempat. Demikianlah bunyi pamflet itu. Perintah diberikan oleh Komandan Divisi Surabaya, Mayor Jenderal Yonusiwoyo, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, untuk menentang isi pamflet sekutu. Usai subuh, serangan besar-besaran pun dimulai. Dilancarkan dengan satu tekad, yaitu tentara Inggris yang membantu Belanda harus dihalau dari Surabaya. Orang yang membawa senjata dan menolak menyerahkannya ke pasukan sekutu dapat ditembak. Menyadari mendapat tekanan dari arek-arek Surabaya, AWS Malabai menghubungi Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Tanggal 30 Oktober pukul 11.30, rombongan dari Jakarta tiba dan melaksanakan perundingan dengan Inggris, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, beserta Amir Syarifuddin. Oh Tuhan, akhirnya yang mulia datang juga. Baiklah, marilah kita segera mulai perundingan. Perundingan berjalan cukup alot, namun akhirnya mereka mencapai kata sepakat. Di antaranya, 1. Selebaran pamflet dianggap tidak sah. 2. Diadakannya gencatan senjata, dan seluruh peserta perundingan berjabat tangan. Sementara rombongan Soekarno pun kembali ke Jakarta. Kami sangat mengharapkan Anda tidak melanggar perjanjian. Kami sangat menghargai tuan-tuan. Setelah perundingan kontrak senjata pun di beberapa titik masih terus berlangsung. Hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi mengenai perjanjian gencatan senjata. Bahkan menjelang sore hari, gedung Bank Internatio sempat dikepung oleh arek-arek Surabaya. Hingga pada pukul 5 sore, sebuah tragedi fatal pun terjadi di Jembatan Merah dekat gedung Bank Internatio. Jenderal AWS Malabai tewas dibunuh oleh pejuang Indonesia yang tidak diketahui identitasnya. Dengan gagah berani, para pejuang Indonesia menghadang dan menyerang mobil rombongan sekutu hingga menewaskan AWS Malabai. Ledakan mobil AWS Malabai disambut dengan teriakan kemenangan penuh semangat. Setelah terbunuhnya AWS Malabai, kejadian ini menjadi sorotan tajam di kalangan negara-negara sekutu. Akhirnya kerajaan Inggris mengirim bala bantuan dan Mayor Jenderal Mansrek
dijadikan sebagai komandan sekutu di Surabaya menggantikan AWS Malabai. Dan pada tanggal 9 November 1945, Mansur mengeluarkan ultimatum sebagai respon kemarahan atas terbunuhnya AWS Malabai. Semua pemimpin dan para pemuda Indonesia harus menyerahkan senjatanya di tempat-tempat yang telah ditentukan. Kemudian menyerahkan diri sambil mengangkat tangan. Selambat-lambatnya pukul 6 tanggal 10 November 1945. Jika sampai batas waktunya tidak menyerahkan senjata, maka Surabaya akan kami serang dari darat, laut, dan udara. Mendengar ultimatum yang dikeluarkan Mansur itu, ternyata tidak membuat gentar arik-arik Surabaya. Namun dibalas dengan serangan jihad yang disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tanggal 9 November yang mampu menyebar hebat ke berbagai daerah di Jawa Timur dan mendorong mereka ke Surabaya dalam rangka jihad fisabilillah. Setelah kabar ultimatum pertemuan tokoh-tokoh Surabaya diadakan di kantor dinas Gubernur Suryo, hadir dalam pertemuan itu Bung Tomo dan beberapa tokoh organisasi seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan para kiai pondok pesantren Jawa lainnya, serta tokoh-tokoh TKR. Satu keputusan bersama bahwa mereka menolak ancaman pihak Inggris tersebut. Sudah sepakat bahwa Surabaya menolak ultimatum Inggris itu. Baiklah, saya akan mempersiapkan pasukan. Seluruh santri Jawa Timur sudah siap bersiap di jalan Allah. Mari kita satukan kekuatan kita untuk menghabisi mereka. Merdeka! Merdeka! Usai perundingan singkat itu, seluruh komponen Surabaya bersatu dengan satu suara. Perang melawan sekutu. Para tokoh kemudian mempersiapkan perlawanan, sementara para kiai berdakwah di hadapan para santri-santrinya. Bung Tomo pun mengobarkan semangat jiwa seluruh arik-arik Surabaya melalui pidatonya yang begitu mengguncangkan Surabaya. Indonesia ini adalah negeri yang dirahmati oleh Allah. Kita harus mempertahankan Surabaya dari sekutu iblis itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka. Saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan, menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangan tentara Jepang. Mereka telah meminta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah meminta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, Seluruh rakyat Surabaya menyebut pidato Kiai Haji Asy'ari dan Bung Tomo dengan teriakan lantang. Hingga pada akhirnya pecahlah pertempuran pada tanggal 10 November karena pihak Indonesia tidak menghiraukan ultimatum. Mereka di mana? kami tidak akan menyerahkan Surabaya pada kalian. Langkahi dulu darah kami yang berapi-api ini. Dasar kurang ajar, kalian hatiku dalam tiga tanganku. Pertempuran sengit pun terjadi. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini libur lara? Pada mulanya, rakyat Surabaya berhasil menekan tentara sekutu. Namun, karena menghadapi senjata canggih, rakyat Surabaya pun kewalahan. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak teratur, namun makin hari makin teratur. Hingga akhirnya Surabaya pun takluk dalam waktu 3 minggu. Pada tanggal 30 November 1945, sepanjang mata memandang begitu banyak mayat berkelimpangan terbujur kaku dan hangus, serta serpihan daging dari ribuan orang. Tentara sekutu harus membayar sangat mahal dalam penaklukan Surabaya ini. Ratusan ribu orang menderita dan harus meninggalkan Surabaya. Dan kebanyakan dari mereka telah mengungsi ke Sidoarjo dan Mojokerto.